Museum Pusaka Nias ini. Tentunya di sini para sahabat Alam United juga penasaran cerita tentang apa-apa saja yang ada di dalam Museum Pusaka Nias ini. Mungkin bisa Bapak sampaikan ke sahabat-sahabat Alam United. Baik, izin. Ya. Jadi ini namanya dulu museum ini adalah Museum Pusaka Nias. Karena museum itu tidak hanya ada di Pulau Nias, jadi ada di mana-mana. Tapi nama museum kita ini adalah Museum Pusaka Nias. Nah, ini soal sejak keberadaan daripada Museum Pusaka Nias di Pulau Nias. Kenapa itu ada? Nah, dulu ceritanya ada seorang misionaris. Beliau namanya Pastor Johannes Maria Ammerle. Beliau dari Jerman. Sampai di Pulau Nias itu pada tahun 1971. Nah, karena beliau ini seorang misionaris, jadi kalau dia ke stasi, ke gereja melayani, banyak sekali orang kita dia temui. Karena orang kita ini selalu membawa barang-barang berharga, barang sejarah itu, warisan itu ditawarkan kepada beliau. Dengan alasan mereka mau jual itu, orang Nias itu, orang kita mau jual itu karena untuk biaya digunakan untuk biaya anak mereka di sekolah, contohnya untuk kebutuhan sehari-hari juga. Kita tahu pada zaman dulu semua serba kekurangan, tidak dibeli, tidak diambil, pasti dijual di luar Pulau Nias ini. Lalu bagaimana orang kita bisa melihat warisan leluhur mereka, peninggalan dari leluhur mereka? Apakah mereka sanggup harus mendatangi mungkin contohnya museum-museum di luar Pulau Nias ini? Contohnya sekarang banyak sekali di luar negeri, Jerman itu, di Prancis itu, di Polandia, macam-macam, di Eropa, di Amerika bahkan. Sekarang kan tidak mungkin, tinggal sejarahnya yang kita dengar. Banyak itu yang terjadi pada sampai saat ini. Nah, itulah salah satu kenapa beliau itu pelan-pelan kumpulkan benda-benda ini. Setelah terkumpul, baru pada tahun 1991 itu mulai dirancang, diusulkan kepada pemerintah. Awalnya museum ini sebenarnya didirikan di Teluk Dalam. Awalnya itu di situ, karena beliau pertama sekali tinggal di Teluk Dalam, itu di Pastoran Bintang Laut itu. Tiba-tiba karena keuskupan itu mengajukan supaya di sini, karena pusatnya dulu di sini, makanya kembali didirikan di Kota Gunung Stoli. Nah, sekarang museum ini kita bersyukur kepada beliau bisa tergeraklah hatinya untuk mengumpulkan itu. Nah, sekarang tanggung jawab kita bagaimana kita melanjutkan, melestarikan apa yang telah terkumpul ini. Kenapa? Karena beliau seorang misionaris, tidak terus-menerus dia yang menetap di sini. Suatu saat pasti ini soal usia, tapi kita selalu berdoa supaya beliau maksudnya saja umur. Tapi manusia tidak ada yang abadi. Jadi sekarang kembali kepada kita, karena yang ada di sini bukan hanya milik segelintir orang, tetapi yang ada di sini adalah milik masyarakat Kepulauan Nias, bahkan milik negara Indonesia, milik dunia. Jadi itulah sejarah singkat dari keberadaan Museum Pusaka Nias ini. Jadi kita juga penasaran Pak, bisa sedikit, ada nggak satu benda yang sangat-sangat menentukan peradaban Nias ini yang kita punya di sini, Pak? Ya, menarik juga ini. Ini soal keberadaan ini lagi ya. Kalau soal keberadaan banyak sekali ya yang menjadi bukti. Contohnya ada rumah adat itu. Di arah selatan itu banyak sekali rumah-rumah adat, di Mataru itu atau di mana-mana, di Bomo, di sini juga banyak sekali. Jadi itu salah satu juga bukti keberadaan orang Nias. Kemudian
di mana ada kita saat ini. Benar Pak, Ini- sangat cantik nih Pak. Ini batu-batu megalitik. Ini kita tahu kalau kita ke wilayah Gomo, itu lokasinya Tunggumbau, Tetekeu, dan Lapusa Satua. Di situ kita bisa temukan batu-batu megalitik seperti ini. Lalu kadang-kadang kita bertanya, itu apa? Kenapa ada batu di situ? Nah, ini salah satu juga bukti keberadaan orang Nias itu pada zaman dulu di Pulau Nias ini. Kita bisa lihat. Ini mungkin mereka kerjakan dulu ini dulu tanpa peralatan seperti saat ini. Jadi begitu hebat, begitu luar biasa, terampil sekali. Nah, kita lihat bukan hanya dari sisi hebatnya terampil, tapi di balik itu ada sejarahnya. Ya, di balik itu ada sejarah. Kenapa batu ini seperti ini? Kenapa batu ini? Contohnya di mana ada saudara kita ini, Bali, yang sedang diduduki oleh Bapak ini menggambarkan seorang keperkasaan seorang bangsawan. Jadi saya perkasa di sini Pak ya. Sudah jelas, Jadi dulu kalau bangsawan itu melakukan pesta, dia selalu diusung di atas ini. Jadi kalau tidak diusung di atas ini, maka gelar adat itu dia tidak bisa terima. Makanya bangsawan itu ada peribahasa Nias, karena dia selalu dijunjung tinggi, dihormati. Ada peribahasa Nias itu, kalau tidak salah itu saya dengar dari orang tua, mereka katakan, adu nayawa, adu itu artinya itu. Adu nayawa. Adu patung. Adu nayawa. Ya, adu nayawa. Yawa naso badete delana nihasato. Artinya dialah yang paling tertinggi. Nah, begitu juga pada saat diusung. Jadi dia yang tertinggi. Tidak semua orang itu diusung pada saat itu. Peserta itu tidak semua diusung, tapi hanya satu. Itulah yang tertinggi. Itulah pemimpin mereka di desa itu. Itu sejarahnya. Dan yang lain-lain mungkin nanti menyusul saudara Amarandi Filemon bisa menerangkan, menjelaskan kepada kita satu persatu apa yang ada di dalam museum ini. Dan kemudian Pak, sempat terdengar apa benar atau tidak bahwa mungkin di pandemi COVID ini Museum Pusaka Nias ini hampir terancam tertutup. Ya, Jadi apakah itu benar dan apa problema yang terjadi di situ dalam keadaan itu Pak? Ya, itu juga salah satu ini di saat pandemi ini. Bahkan museum kita ini seperti yang disampaikan oleh saudara itu terancam tertutup karena banyak pekerja di sini sama kita harus diberhentikan. Kenapa? Karena soal biaya operasional. Biaya operasionalnya luar biasa, itu per bulan itu 120 juta lah. Wow. 120 juta. Sementara selama ini harapan kita hanya dari donasi pengunjung itu melalui karcis. Nah, kalau tidak ada itu, lalu bagaimana? Sudah otomatis tutup. Makanya selama ini pastor, pak direktur bersusah payah untuk bagaimana ini 120 juta bagaimana mendapatkan uang sebesar sebanyak seperti itu. Sementara kebijakan pemerintah yang social distancing, stay at home, betul sangat berpengaruh jadinya. Iya. Karena pengunjung kan tidak ada masuknya ya benar. Kemudian di sini sama kita ada seperti homestay. Nah, orang tidak ada yang masuk ketika semua peraturan ini diberlakukan. Iya, ya. Di masa-masa pandemi ini sebenarnya. Jadi di sini berefek. Betul, berefek di sini. Jadi Pak, ini memang COVID-19 ini semua stakeholder, kemudian semua industri, mau industri swasta, industri apapun itu sangat-sangat berpengaruh ya Pak ya. Itu dinilai perekonomiannya. Tetapi ini udah berjalan selama 3 bulan menuju 4 bulan ya Pak. Jadi selama 4 bulan itu Pak, yang Bapak sampaikan itu 120 juta per bulan itu sangat besar. Jadi bagaimana
apa yang dilakukan orang Bapak kok bisa sampai bertahan seperti itu, Pak? Ya, oke, baik. Jadi sekarang ini seperti yang sudah disampaikan tadi, ini ketua yayasan itu Pastor Yohanes itu juga pada itu ya berusaha bagaimana supaya ada donasi. Salah satunya kehadiran saudara saat ini dari ofisial Talabu Ngetre, walaupun kecil, tapi ini sudah sangat berharga, sudah sangat membantu museum ini. Kemarin disampaikan oleh Pak Direktur, bukan soal besarnya, tapi ini soal hati. Ya, ini selalu berbicara soal hati. Jadi dengan kerjasama, kita yakin bahwa itu bisa dengan selalu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, semasa tujuannya baik. Ya. Oke Pak, jadi mungkin tadi dari singkat cerita perbincangan kita dengan Bapak bahwa ada sesuatu hal yang bisa menyejukkan hati dan menyentil daripada keberadaan Museum Pusaka Nias ini. Mungkin di sini juga kami berharap sebagai pengunjung bahwa Museum Pusaka Nias ini dengan masa pandemi ini sesegera dibuka juga supaya ini tidak terancam tertutup. Dan mungkin Bapak juga bisa sampaikan kepada para sahabat Talabu Ngetre melalui pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada pemerintah, kepada swasta ataupun kepada semua masyarakat di seluruh dunia bahwa Museum Pusaka Nias sampai saat ini masih dalam keadaan berdampak positif. Mungkin Bapak bisa sampaikan harapan kami, ya, harapan kita, ya, harapan kita bersama selama pandemi ini, khususnya di Museum Pusaka Nias. Tadi saya sudah jelaskan bahwa museum ini adalah milik kita bersama, bukan hanya milik segelintir orang. Tapi ketika terjadi hal seperti ini, ketika kita alami hal seperti ini, tentu tidak hanya kita serahkan di pundak satu orang saja, tetapi kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama bagaimana memikirkan supaya museum kebanggaan kita ini selalu ada di tengah-tengah kita, selalu kita lihat, selalu kita kunjungi setiap saat, setiap waktu kapan kita ada kesempatan di tempat ini. Dengan demikian kami mengharapkan bantuan dari saudara-saudari semuanya, sekecil apapun, asalkan selalu dari hati, demi kemajuan, demi pelestarian budaya kita, khususnya yang ada di Museum Pusaka Nias. Sawagulu Yao. Jadi sahabat Talabu Ngetre, sedikit banyak kita bercerita tentang museum, sejarah museum ini, dan pentingnya museum ini tetap berdiri di tengah-tengah masyarakat, Nias. Karena museum ini menyimpan begitu banyak semua sejarah, kemudian bentuk-bentuk peninggalan megalitikum pendahulu kita ada semua di sini. Jadi sahabat-sahabat Talabu Ngetre, seperti yang Pak Laya tadi sampaikan, masalah ini masalah kita bersama. Dan karena ini masalah kita bersama, mari kita saling bergandengan tangan bersama untuk bagaimana Museum Pusaka Nias ini tetap berdiri dan menjadi kebanggaan kita bersama. Tentunya kita sudah tahu bahwa museum ini sedang mengalami sebuah masalah besar, di mana di pandemi COVID-19 selama 4 bulan, 5 bulan terakhir ini mengalami penurunan ekonomi, pendapatan, di mana juga setiap bulannya harus wajib dikeluarkan sekitar 120 juta. Jadi itu sangat-sangat besar bagi kita, sehingga kita dari Talabu Ngetre juga pada hari ini datang di museum ini karena kita mau ambil bagian untuk melestarikan ini. Jadi buat sahabat-sahabat Talabu Ngetre dimanapun berada, kita dari tim Talabu Ngetre Official menjual suatu brand atau baju kaos yang kita pakai saat ini, dan harganya sangat murah sekali.
kita memiliki inisiatif rencana. Jika sahabat-sahabat Talabung Ngetrit tertarik dan mau mendonasikan, misalnya dari jarak jauh, di perantauan atau sahabat-sahabat yang lain, kita akan menjual baju kaos ini, dan seluruh penjualan baju kaos ini kita akan donasikan ke museum. Memang tidak besar, tetapi jika kita saling bergandengan tangan semua, itu ada beberapa, ada Hasan Walihe bisa Lafahir. Tapi kalau semua lidi itu disatukan, maka susah untuk dipatahkan. Itu ya harapan kita bersama, sama-sama berjibaku, sama-sama bergandengan tangan agar tetap museum ini berdiri. Dan kalau misalnya saudara-saudara semua di luar sana ada yang mau langsung donasikan, tidak melalui pembelian baju lagi, kita langsung donasikan melalui nomor rekening di bawahnya Museum Pusaka Nias, dan nomor teleponnya Pusaka Nias, langsung nanti dihubungi dan langsung kerjasama atau sampaikan kebaikan saudara di sana. Mungkin sekian Pak pembicaraan kita saat ini, dan tentunya tetap kita akan keliling-keliling melihat semua keunikan-keunikan peninggalan para leluhur kita zaman dulu. Talabung Ngetrit official, Mantap!